Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah. Kali ini Cakrawala Hidayah akan mengangkat topik tentang kisah pelacur dari kaum Bani Israel yang melahirkan 7 nabi. Sahabat beriman rahimakumullah. Kisah pelacur Bani Israel bernama Al-Malikah yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat datang dari mana saja dan kapan saja tanpa memandang siapa orang itu, bahkan jika orang itu kafir sekalipun. Demikian pula seorang pelacur di mana ia dapat memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui pelanggannya. Seperti kisah Al-Malikah yang dikutip dari kitab Durratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan 7 nabi. Bagaimana kisah Al-Malikah tersebut? Simak penjelasannya dalam video ini. Dikisahkan bahwa dahulu kala terdapat seorang pelacur Bani Israel bernama Al-Malikah yang profesinya menjual tubuhnya di tempat tidur. Tempat tidurnya sengaja diletakkan tepat di dekat pintu rumahnya yang selalu terbuka agar para pria yang melewati rumahnya dapat melihat sosok kecantikannya yang menggoda. Ia juga meminta bayaran 100 keping dinar kepada para lelaki yang ingin berhubungan dengannya. Suatu ketika, melintaslah seorang pria ahli ibadah di depan rumahnya. Pria tersebut tanpa sengaja memandang tubuh cantik molek sang pelacur dan itu membuat syahwatnya bangkit. Saat itu juga dirinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghilangkan syahwat yang bergejolak pada dirinya. Walaupun ditahan sekuat tenaga, syahwat pria itu masih terus saja membara. Hingga akhirnya ia menjual baju tenun miliknya agar memperoleh uang guna menggauli wanita pelacur yang bernama Al-Malikah tersebut. Sesampainya di rumah Al-Malikah, pria itu kemudian membayar dan memesan wanita itu untuk berhubungan intim. Saat pria ahli ibadah itu mengelurkan tangan guna menyentuh Al-Malikah, hatinya langsung terguncang sangat hebat dan merasakan ketakutan yang amat sangat terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya, pria itu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelakuannya sekarang dan merasa kalau seluruh amal ibadah yang telah ia bangun akan lenyap seketika. Wajah pusat dengan tubuh yang gemetar pada pria itu diketahui oleh Al-Malikah yang langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pria sang ahli ibadah itu mengatakan bahwa ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani untuk melakukannya sambil berjalan keluar ruangan itu dan bertobat. Melihat hal itu, Al-Malikah langsung terketuk pintu hatinya. Ia termenung sejenak dan memikirkan pria yang akan melakukan dosa untuk pertama kalinya, namun diurungkan karena sangat takut akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikah merasa bahwa ia seharusnya juga mempunyai rasa takut yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang telah ia lakukan selama ini. Saat itu juga ia memutuskan untuk berhenti menjadi pelacur dan bertaubat. Kemudian dirinya pergi untuk mencari pria yang telah membuatnya bertaubat. Dengan berbekal kebutuhan dalam perjalanannya, Al-Malikah berkelana untuk mencari kediaman sang pria ahli ibadah tersebut. Setelah menemukan kediaman pria tadi, betapa terkejutnya sang pria itu saat bertemu Al-Malikah kembali. Saking terkejutnya, pria itu meninggal dunia pada saat itu juga. Setelah peristiwa tersebut, wanita pelacur yang telah bertobat itu merenung bahwa ia datang jauh-jauh untuk berbuat kebaikan untuk membantunya menuju kebenaran. Kemudian, Al-Malikah bertanya kepada warga sekitar tentang apakah pria yang meninggal itu mempunyai keluarga yang membutuhkan seorang istri. Para penduduk desa itu pun menjawab bahwa pria itu mempunyai saudara yang saleh tapi tidak mempunyai harta. Al-Malikah tidak keberatan kalau orang itu tidak memiliki harta sebab ia memiliki harta yang cukup untuk hidup berdua. Hingga pada akhirnya Al-Malikah menikah dengan pria saleh yang miskin itu. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai 7 keturunan yang mana anaknya tersebut merupakan seorang nabi pada masa Bani Israel. Kisah ini bersumber dari kitab Durratun Nasihin bab Taubat, di mana dalam kitab ini diutus para nabi kepada kaum Bani Israel dari rahim Al-Malikah. Namun demikian, tidak disebutkan secara detail nama nabi-nabi anak dari Al-Malikah tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, ada 124.000 nabi yang diantaranya terdapat 315 rasul. Di antara banyaknya nabi yang ada itu, kita hanya diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi. Itulah kisah Al-Malikah, seorang pelacur yang bertaubat dan melahirkan anak yang kelak menjadi seorang nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.